Salsa Nabila Haura, Caca panggilannya, adalah saudara sepupu saya yang sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Surakarta Solo yang mengambil jurusan fisioterapi. Caca yang menghabiskan masa sekolah dari SD sampai SMA di Padang Panjang, pada masa kuliah harus berpisah dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Oleh maka dari itu mari kita dengar cerita dari Caca, bagaimana dia beradaptasi dengan tempat baru, teman baru, dan suasana baru. Terus apa yang dirasakan oleh Caca setelah jauh dari keluarga? Maka dari itu mari kita dengar cerita bersama Salsa Nabila Haura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada podcast kali ini kita bersama saudari Salsa Nabila Haura, yang lain dan yang tak bukan adalah anak dari mama saya, ya, anak dari adik mama saya yang sedang kuliah di Poltekkes Negeri Surakarta di Solo, BP 2021, mengambil jurusan fisioterapi, yang mana insya Allah akan dia selesaikan selama 5 tahun lebih kurang dengan mengambil profesi namanya Cak. Ya. Sebelum kita bahas Caca mulai kuliah di Solo ini, lebih baik baca ini asli orang mana, ayah Caca siapa, ibu siapa, dan berapa orang Caca bersaudara. Ayah Caca aslinya orang Padang, yaitu adik dari mamanya A atau mama Ya. sama AA gitu. Nah, Caca aslinya Kayu Tanam. Jadi Caca orang aslinya kan orang Kayu Tanam. Tapi lahir di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi Caca ler. Tepatnya Iya. Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Ahmad Muhtar. Terus Terus bersaudara berdua, Caca cuma berdua, perempuan dua-duanya. Itu adik. Dan Caca mengambil jurusan fisioterapi ini di Solo, di Poltekkes Surakarta. Bagaimana awal mulanya Caca bisa diterima di sana dulu? Itu rekomendasi dari sekolah. Jadi dulu kan ada siswa SN, siswa yang terpilih untuk ikut SN. Nah, jadi alhamdulillah saya terpilih jadi siswa yang untuk ikut SN. Jadi boleh daftar SN. Jadi SN Caca emang ambilnya di Sumbar, karena dulu kan nggak boleh kuliah ke luar Sumbar gitu. Terus dibilang sama guru Caca, ini ada peluang untuk kuliah di luar, yaitu ada UNS, tapi itu vokasi doang, yang D3 doang gitu. Nah, Caca bilang sama Bunda, karena kata Bunda janganlah ambil D3, nanggung untuk kuliah gitu. Nah, yaudah. Terus ada Poltekkes juga, Poltekkes Jakarta, Poltekkes Semarang, sama Makassar satu lagi. Nah, Makassar ini juga ada fisioterapi. Jadi karena Makassar terlalu jauh, Sulawesi kan. Ya, Nah, betul. jadi ambil di Poltekkes Jakarta, jurusannya ada fisioterapi, ada okupasi, ada ortotik. Yang nggak familiar cuma itu. Terus sama akupuntur, terapi wicara yang masih belum familiar jurusan. Jadi Caca minta sama Bunda ambil fisioterapi, karena keperawatan nggak boleh sama Bunda kan. Jadi ambil fisioterapi, ambil yang ada 4 kelas profesinya. Jadi alhamdulillah keterima di Poltekkes, di SN keterima. Dan Caca mengambil jurusan ini, apa yang mendorong Caca berkeinginan mengambil jurusan fisioterapi ini? Tentu ada faktor-faktornya, ada faktor dalam maupun faktor luar. Apa itu yang membuat Caca keinginan ini? Kalau dari orang tua atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri cuma pengen masuk kesehatan, terserah itu
Ya. kayak yang harus dikasih latihan fisioterapi, OOM 1, AA 1 gitu kan. Jadi Penjelasan kayak saja lah. Ya, ya. kayak pengen aja masuk fisioterapi gitu. Jadi lagian fisioterapi belum banyak gitu, walaupun udah banyak tapi kayak masih dibutuhkan gitu. Terus untuk peluang kerja fisioterapi masih kayak belum bisa diterima di rumah sakit, kita bisa visit atau home care gitu. Dan Caca kuliah selama 5 tahun dengan D4 yang setara dengan S1 kan? Satu. Ya. Apa yang membuat Caca itu kuliah selama 5 tahun yang Ramadan 4 tahun? Apa tahap-tahap yang harus dilalui? 5 tahun itu kan udah sama profesi. Jadi yang D4 Caca sama kayak anak univ lain gitu. Kayak 4 tahun habis 4 tahun Caca wisuda dulu gitu. Nah, untuk profesi boleh lanjut, boleh enggak, tapi mending lanjut gitu kan. Nah, nanti di profesi itu kayak nggak ada itu lagi, nggak ada masuk kelas, nggak ada, cuman fokus di rumah sakit gitu. Jadi profesi 3 semester, habis itu wisuda lagi. Jadi gelarnya di D4 itu gelarnya cuman STRFT, udah di profesi besok baru dapat gelar SFTR. Ya. Setelah Caca menamatkan kuliah ini, tentu ada prospek kerja yang akan diinginkan. Apa kira-kira prospek kerjanya setelah menamatkan kuliah ini? Prospek kerjanya kayak pengen kerja di rumah sakit dulu, honor di rumah sakit, terus kayak pengen buka klinik fisioterapi sendiri gitu. Terus kayak kalau belum terwujud habis kuliah, setidaknya Caca bisa untuk visit atau home care dulu gitu. Sudah gambaran secara ringkas kuliah Caca. Seperti yang diketahui, Caca ini dari SD sampai SMA menghabiskan di Padang Panjang, tinggal di kayu tanam. Lebih tepatnya dekat dengan air lembah Anai, air mancur. Ya. Ketika diumumkan Caca diterima kuliah di Solo ini, tentunya tantangan yang harus dihadapi adalah berpisah dengan keluarga. Bagaimana apa yang terlintas di pikiran ketika itu? Ya kayak sering kesepian sih. Terus kayak Itu kan ketika Caca sedang di Solo. Ini ketika awal diterima itu apa perasaannya? ada senang, ada sedih sih. Nah, Senangnya kayak bisa lihat daerah orang, lihat negeri orang gitu, kayak nambah pengalaman, ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Sedihnya sih bisa dari bunda, bisa dari ayah. Bagaimana Caca pergi ke Solo dulu awalnya? Untuk pergi ke Solo itu apakah sendiri, apakah bersama-sama? Waktu pergi awal itu diantar ayah sama bunda sama adek, Caca pergi berempat. Nah terus bunda main di Solo sampai hari Selasa, hari Rabunya bunda pulang. Tinggallah Caca sendiri lagi gitu. Jadi kayak pas habis bunda pulang itu kayak ya seminggu sih kayak pengen pulang juga gitu, tapi karena udah banyak teman, udah ada teman dari Padang juga, jadi kayak merasa gak kesepian lagi gitu. Terus bagaimana cara Caca menyesuaikan diri di sana, baik makanan, suasana, tema baru, bagaimana cara beradaptasi? Iya kayak lama sih, enggak juga sih lamanya, 2 minggu sih Caca untuk menyesuaikan makan, terus teman dengan bahasa yang beda, dengan logat yang beda, terus kayak ya beda semua dari sumber beda banget.
Ah, Terus waktu awal-awal Caca sih masak. Terus kayak udah full kuliah itu Caca beli beli makan. Untungnya makan di sini tuh murah. Jadi kayak gokil lah gitu. Kayak terus nasinya karena udah biasa jadi enak-enak aja. Caca bilang tadi bahasa daerah. Apakah Caca sudah bisa bahasa di sana? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit udah. Coba memperkenalkan diri saja. Untuk memperkenalkan diri cuma bahasa sehari-hari sih Caca yang bisa. Kayak untuk formal Caca nggak bisa. Apa contohnya salah satunya tuh bahasa Solo tuh? Ya kayak Apa itu 1 sampai 10? satu, siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10. Ya, iyalah jadi Rasulullah. Terus ya, ketika Ocha pulang ke Solo sebelum kemarin, kan Caca tuh dijemput sama Anku Ul. Ya, Bagaimana ceritanya dari itu? Apakah pesawatnya ditunda atau bagaimana? nah jadi waktu itu kan Caca pesan pesawat kan Lion nih. Lion Jakarta, Padang Jakarta, Jakarta Solo. Jadi H-1 berangkat itu dibatalin yang Jakarta Solo. Karena keberangkatan di Solo itu kalau pakai Lion cuman sekali kata orang maskapai. Terus habis itu sampai besok paginya nggak ada konfirmasi dari maskapai. Jadi terus disuruh pilih mau di refund yang Jakarta Solo apa mau diberangkatkan besoknya nginap di Jakarta dulu gitu. Terus kata ayah sama bunda ya udah nginap di Jakarta, nanti ayah minta tolong jemput sama Angkuul gitu kan. Iya. Jadi dijemput Caca dari Padang Jakarta itu Caca berangkatnya hari Sabtu itu jam 9 dari Padang sampai Jakarta jam 11-an. Nah, Angkuul ini dia dari Puncak. Puncak Puncak mana nih? Jakarta kan lumayan, Puncak Bogor. Puncak Bogor. Kan lumayan jauh. Terus kata Angkuul tunggu aja semalam malam hari Angku jemput. Caca sampai Jakarta jam 11, Angkuul jemput Caca udah jam 4-an. Jam 4 sore. Ya, jadi Caca nunggu di Soekarno Hatta. Jadi ketemu sama Anku jam 4 sore tuh. Ya. Jadi jam 4 sore, berapa lama dari bandara ke tempat Anku? Sekitar 30 menitan deh. Dekat jarak rumah Anku dari bandara. Dekat kan masih Tangerang, Tangerang. 40 menit lah paling lama karena macet gitu. Jam berapa Caca berangkat ke Essen harinya? Berangkatnya flight jam 6:30, jam 6.35. Di antara Angkuul jam 5 subuh berangkat dari rumah. Karena kalau subuh tuh kata Angkuul nanti takutnya macet gitu kan. Belum nanti boarding gitu. Ya. Belum nanti check-in lagi. Check-in. Apa kesulitan yang Caca rasakan selama kuliah di Solo ini? Kesulitannya sampai sekarang kuliah Caca aman-aman aja. Alhamdulillah. Kesulitannya ketika sakit. Ketika sakit apa langkah yang dilakukan? Waktu masih musim COVID, waktu yang COVID keberapa itu ya? Yang Omikron. Yang varian yang itu. Nah, jadi kan waktu itu Caca masih habis pulang sebelum pulang. Waktu Caca awal-awal kesini kan obat-obatan Caca lengkap. Di stok sama bunda. Nah, jadi waktu Caca sempat kena, tapi Caca nggak ada swab. Karena orang di kos kena COVID. Varian yang Omikron. Tadi Caca
muted karena COVID waktu itu. Ya waktu variannya Omikron itu orang di kos umumnya pada kena. Mm-mm. Jadi Caca terpapar, penciuman hilang, makan nggak ada rasa apa-apa, terus kayak lemes banget gitu. Terus Caca nggak masuk Apakah kuliah, Caca melakukan siap waktu itu? nggak ada, Nggak ada takut. nggak takut. Nah, tapi Caca telepon bunda, terus kata bunda, beli vitamin gitu, nggak usah keluar. Terus kayak keluar kamar tuh cuman buat mandi gitu, buat ambil wudhu gitu. Mm-mm. Karena kan kos Caca kamarnya nggak kamar mandi dalam, kamar mandinya di luar gitu. Jadi kayak keperluan itu aja gitu, di kamar aja gitu. Terus pagi berjemur 2 hari sih Caca kena, habis itu udah mulai penciuman udah mulai ada lagi gitu. Jadi kuliah waktu itu online, daring. Ya online karena banyak yang kena kan di kampus, di online. Terus kan itu yang sedihnya. Yang senangnya apa? Apakah ada pergi ke mall, jalan-jalan atau apa kegiatan saja selama di situ mengisi waktu kosong, mengisi waktu luang. Ya kayak pergi jalan-jalan, kayak orang mengimpi-impikan kayak pengen ke Jogja, dan Caca juga pengen ke Jogja dulu sebelum ke sini. Sekarang Caca ke Jogja kayak waktu senggang yang kayak misalnya jam siang gitu, Jogja yuk gitu, karena jarak Jogja Solo itu kan cuma 1 jam gitu. Terus buat untuk ke Jogja dengan uang 8.000 itu kita udah sampai di Jogja. Wih, murah meriah tuh. Banget. Kayak itu pakai KRL. Mm-mm. Jadi kayak takana langsung ngalonce gitu. Karena langsung lonceng. Kayak itu loh, Cak. Kalau kuliah kan lancar tadi dijalani. Selama di situ kalau IP mungkin memuaskan atau malah kemlot lah, Cak. Alhamdulillah. Kemlot kan. Kalau tidak Tapi salah. di siku nak ada kumlot tuh kayaknya nak ada deh. Kayak tamatan kumlot gitu. Oh gitu. Kalau diundang kan Tapi diumumkan kayak dong. tapi kayak yang ranking 1 di kampus saja ada ranking. Jadi yang ranking 1 itu dapat Unik beasiswa. coba nanti ceritakan itu bagaimana pula di kuliah ada perankingan MASD SMP SMA nih. Jadi Poltekkes tuh kan kayak SK, kalau anak univ lain itu KRS-nya dia ngambil gitu, kayak dia pengen masuk kelas ini gitu, pengen ambil mata kuliah ini. Nah kalau Poltekkes nggak bisa. Poltekkes semester 1 sampai akhir itu udah dipaketan KRS-nya. SKS Anda segini 20. SKS-nya sekarang 20. Dari semester 1 sampai semester 4 sekarang SKS-nya 20. Tapi jumlah SKS sampai tamat saya lupa. Terus untuk univ lain itu kayak teman-teman Caca kalau ada remedi nggak tuntas itu ulangnya di semester besok. Ya. Dulu satu mata kuliah 3 semester. Biasa tuh. Nah, yang Caca itu nggak ada. Ya. Yang mengulang awal nggak ada. Yang Caca nggak tuntas ya remedi. Remedi itu habis itu nanti KHS kita itu ada perankingan. Jadi tidak ada istilah orang yang lambat tamat tuh ya? Nggak ada, kecuali dia lambat di skripsi. Lambat disrupsi. Tapi istilah lambat karena mengulang mata pelajaran tidak ada. Nggak ada. Menarik nih ya. Ke perankingan ini Caca taunya pas Caca kemarin ambil KHS. KHS Caca udah keluar itu semester 1, 2, sama 3. Ya. Semester 1 Caca itu Caca ranking 27 dari 45 siswa. 27. 45 dari 45 siswa, dan itu waktu semester 1 itu
IP Caca 3,75. Jadi Nomor kayak 27. 27. Nomor ranking satunya berapa gitu. Ya, nomor 2-nya semester 2-nya Semester 2 hilang sama dospem Caca. Sampai sekarang KHS Caca belum Caca pegang yang ada perankingan. Semester 3 itu Caca nggak ada ranking. Di KHS Caca nggak ada ranking. Tapi kayaknya itu cuma ranking 1 sampai 10 doang kayaknya yang dikasih ranking. Oke, Ca. Karena sudah 30 menit, Ca. Apa yang ingin disampaikan kepada kedua orang tua lebih dahulu? Apa ya? Kalau bunda menonton ini, apa yang disampaikan? Kalau ayah menonton, apa yang disampaikan? Semoga ayah sama bunda sehat selalu. Terus rezekinya lancar-lancar terus. Terus bisa main ke sini lagi. Tempat Caca lagi. Enggak, kalau ditanya ayah sama bunda, ayah kapan main ke Solo? Itu ayah dan bunda jawab pas kakak wisuda. Kita nggak pengen, Caca pengen ayah main ke sini. Gitu sebelum Caca wisuda juga. Kalau untuk Lulung, Adek rajin-rajin belajar. Semoga adek bisa jadi yang adek inginkan. Adek bisa jadi dokter. Terus sehat-sehat adek. terakhir untuk Amak Dai Maju dan Amak Padang. Untuk amak berdua, semoga bisa kesini lihat Caca, walaupun besok pas Caca wisuda. Terus jaga kesehatan, happy aja, jangan banyak pikiran. Sekarang satu kata untuk sepupu terakhir lah untuk anak Caca, anak apa? Alisa, apa namanya? Aisyah. Anaknya sorry. Aisyah, Aisyah. Ya. untuk Aca, bentar lagi Aca mau punya adik, jangan nakal-nakal sama adik, bunda kangen sama Aca. Siapa Madinah Mundo? Bunda. 20 tahun sudah mundo ya. Apalagi 20 tahun lagi. Sejarah satu kata. Misalnya, sebut namanya satu kata untuk dia. Paham? Yang pertama, Kak Erik. Jangan terlalu bucin. Ayang. Untuk Ayang, kurang-kurangilah menghalu tuh yang. Ayang. Kak Eno. Kak Eno, semangat kuliah Kak, 3,5 tahun harus tamat. Kak Eno targetnya 3,5 tahun. Aduh, Kak Eno. Eza. Eza apa ya? Kurang-kurangin usil lah, kurang-kurangin usil. Wawan. Untuk Wawan, apa ya Wawan? Ya semoga Awan ibadahnya kayak sekarang sampai seterusnya Awan emang paling top deh. Jadi ibadahnya kalau Caca melihat di selama di pedang Wawan ini paling top deh. Kayaknya. Dari ya. Ramadan deh bisa lihat. Kalau untuk A lah, apa sih yang tua? Kalau untuk A, semoga A bisa jalan kayak enggak ada orang di samping A gitu. Terus kayak Aman nunggu anak daru maksudnya. Iya. Terus semoga akhir tahun kini lah baralik gadang gitu, lah bisa bergoyang-goyang lagi ya. Ketinggian tuh. Tak usah aja tahun ini. 2000 ganti presiden bisu lah baralik, Pak. Di 2024 lah baralik gadang. 2025 ayah. Deh.
Terakhir. Presiden Indonesia tahun 2024. Udah tahu aja sih ya dong. Tak tahu siapa. Rahasia. Ya, ya. Nah, terima kasih Ca atas waktunya. Ya. Nah, atas bergabung dengan podcast A ini. Semoga bermanfaat. Mungkin dengan Amin. kata-kata Caca tadi, orang-orang yang mendengar mungkin ingin tahu dengan siapa Caca kan. Salam. Apa ada yang disampaikan kepada mumpung ada waktu ini kepada teman-teman sama sekolah dulu? Apa ya? Teman-teman Nggak ada sekolah sih SD, untuk SMP, SMA yang untuk besti-bestinya. semuanya, siapapun yang menonton, semoga kita sehat semuanya. Amin. Amin. Nah, terima kasih Ca. Terus untuk Apa tuh? adik-adik yang pengen masuk Poltekkes, semoga Ya. lulus semuanya. Lulus semuanya. Amin. Dan khusus Amin. untuk Seman 2 Papa. Semantri Papa. Semantri, Untuk SMA Semantri. 3 Negeri. Semantri Papa. Papa siapa? Panjang. Ya. Terima kasih Ca waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap. Terima kasih. Ya.